Analisis kelayakan bisnis pada produksi tas backpack. Selamat malam semuanya. Jadi hari ini saya akan memberikan presentasi tentang analisis kelayakan bisnis pada produksi tas backpack yang saya buat bersama dengan partner saya, Naswa. Pertama, aspek kelayakan bisnisnya terdapat 6 aspek, yaitu aspek hukum, aspek pasar, dan pemasaran, 3 aspek keuangan, keempat aspek teknis, kelima aspek MSDM itu sumber daya manusia, keenam aspek ekonomi sosial. Aspek hukum, pengumpulan data untuk analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis ini dilakukan dengan wawancara terhadap pihak kelurahan, praktisi hukum, dan studi dan dokumentasi. Berikut ada tabelnya, analisisnya. Kesesuaian bisnis dengan hukum yang berlaku diberi nilai 4 dengan keterangan baik, kemampuan untuk memenuhi persyaratan perizinan CV dan izin usaha dan izin lanjutan diberi 3 atau cukup, kemampuan untuk memenuhi persyaratan nama CV atau analisis badan usaha diberi nilai 5 atau sangat baik. Ide bisnis tas lokal yang diusulkan oleh pemilik usaha tersebut termasuk ke dalam badan usaha CV, dinyatakan layak dari segi aspek hukum dengan nilai rata-rata 4, namun untuk persyaratan izin lokasi dan IMB belum mampu dilengkapi oleh pemilik, dikarenakan pemilik usaha belum mengurus perizinan usaha. Oleh karena itu, studi kelayakan bisnis tas ini diharuskan untuk melengkapi perizinan usaha terlebih dahulu sehingga dapat melengkapi dokumen persyaratan perizinan lokasi dan izin mendirikan bangunan. Aspek pasar dan pemasaran. Pada analisis pasar dan pemasaran menggunakan metode observasi kepada calon pembeli potensial dengan cara kuesioner. Dalam melakukan analisis STP, diperlukan perencanaan dan penerapan pemasaran produk dengan analisis kondisi perusahaan secara keseluruhan. Analisis strategi yang dilakukan meliputi segmentation, targeting, positioning. Berikut tabelnya. Segmentasi pasar geografi, wilayah keterangannya wilayah Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, dan Madiun. Segmentasi demografinya, keterangannya usia 15-24 tahun, jenis kelamin perempuan atau laki-laki, memiliki pendapatan minimal 2 juta rupiah, jenjang pendidikannya SMA hingga kuliah. Segmentasi psikografinya, orang yang memiliki minat atau ketertarikan terhadap traveling. Kedua, pelajar. Ketiga, mahasiswa atau mahasiswi. Segmentasi behavioristiknya membutuhkan tas yang dapat memuat banyak barang. Dua, mengutamakan utility atau nilai fungsi dari suatu tas. Tiga, durability atau daya tahan dari suatu produk tas. Empat, mengutamakan desain tas yang minimalis. Penilaiannya, satu, kemampuan menyusun strategi STP yang efektif dibanding pesaing diberi nilai 4 dengan keterangan baik. 2, kemampuan menyusun strategi bauran pemasaran yang efisien dibanding pesaing diberi nomor 4 dengan keterangan baik. Dan 3, kemampuan menghasilkan produk yang jelas lebih unggul dibanding pesaing diberi nilai 4 dengan keterangan baik. Kesimpulannya, ideal bisnis ini dinilai dari segi pasar dan pemasaran dengan skor rata-rata 4 karena produk memiliki keunggulan dalam daya tahan dibanding pesaing berdasarkan review pada marketplace. Strategi segmentasi, targeting, dan positioning atau STP efektif dibandingkan pesaing didukung oleh penguasaan wilayah penjualan dan pemasaran online. Bauran pemasaran 4P disusun dengan efisien, terutama dalam hal digital marketing dan penetapan harga yang memperhatikan kebutuhan konsumen. Harga produk lebih terjangkau dibandingkan kompetitor sambil tetap memperhatikan kualitas dan kebermanfaatan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Aspek keuangan. Pada analisis ini menggunakan metode
studi observasi untuk mendapatkan data yang diperlukan seperti data keuangan, di antaranya rata-rata pertumbuhan pendapatan dan inflasi, tingkat suku bunga kredit dan pinjaman, penentuan hari kerja per bulan dan per tahun, data investasi, peralatan produksi, biaya personal, biaya kantor, hingga biaya bahan. Hal tersebut digunakan untuk menghitung nilai akhir investasi selama 5 tahun ke depan. Perhitungan nilai akhir investasi meliputi investasi yang dapat mengalami penyusutan dan investasi yang tidak mengalami penyusutan. Berikut tabel perhitungan cash flow-nya. Di tahun pertama laba setelah pajaknya 209 miliar, penyusutannya 74 juta, bunga 6%, pajak 10%. Persitnya 284 juta. Tahun kedua 260 juta, laba setelah pajak, penyusutannya sama 74 juta, bunganya juga sama, pajaknya juga sama, dengan keuntungan yang bertambah 336. Tahun selanjutnya labanya profitnya atau hasil akhirnya bertambah menjadi 396, tahun keempat 463, tahun kelima 538. Perolehan profit didapat dari penjumlahan laba setelah pajak, penyusutan, dan bunga 6% dikali 1 minus pajak 10%. Perhitungan payback period. Dari tabel di atas, perolehan payback period dapat dari hitungan kumulatif adilan kas pada tahun usaha dimulai dibagi adilan kas yang diperoleh pada tahun pertama. Begitupun selanjutnya, sehingga perolehan kumulatif adilan kas menjadi positif. Hasil yang diperoleh kemudian dikalikan jumlah hari dalam 1 tahun untuk mencari kekurangan dalam hari. Perhitungan PI-nya atau Profitability Index-nya. Setelah menghitung adilan kas atau cash flow, selanjutnya adalah menghitung PI. Hal tersebut digunakan untuk mengetahui perbandingan antara nilai alus kas bersih mendatang dengan nilai investasi yang sekarang. PI harus lebih besar dari 1 baru dikatakan layak. Semakin besar PI, investasi semakin layak. PI pada perusahaan ini atau backpack ini adalah 3,3 dengan PV proceed 1,6 miliar, PV outletnya 496 juta. Sekian. Perhitungan NPV-nya setelah menghitung aliran kas atau cash flow, selanjutnya adalah menghitung net present value atau NPV. Hal tersebut digunakan untuk mengetahui nilai sekarang atau nilai saat ini dari suatu aset yang dikurangi dengan harga pembelian awal. NPV didapatkan dari initial investment 496 juta tambahkan 284. Dikurangi oleh 284 ditambah 336, 396, 463 dan ditambah dengan 538 atau ditambah dengan proses tahun ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5. Menghitung internal rate of return atau IRR yang tersebut digunakan untuk mengukur suatu aset. Apakah aset tersebut mengalami peningkatan atau tidak. Perolehan internal rate of return yang didapat sebesar 64%. Perolehan internal rate of return didapat dari perhitungan tingkat bunga atau rate of return pada saat nilai sekarang dari net cash flow dikurangin investasi awal sama dengan 0. Sama seperti tadi berarti didapatnya IRR pada perusahaan ini didapatnya 64%. Aduh, mana? Perhitungan ARR atau menghitung average rate of return. Hal tersebut digunakan untuk mengukur data-data pengembalian. Perolehan average rate of return yang didapat sebesar 133%. Perolehan average rate of return didapat dari perhitungan pendapatan rata-rata
aset dibagi investasi awal. Aspek teknis atau operasi. Pengumpulan data untuk analisis aspek teknis atau operasi pada studi kelayakan bisnis dilakukan dengan studi observasi pada rencana lokasi bisnis, mesin, peralatan, dan teknologi yang digunakan, layout pabrik maupun bangunan. Berikut tabelnya. Kondisi rencana lokasi bisnis diberi nilai 5 atau sangat baik. 2. Ketersediaan mesin diberi nilai 4 atau baik. 3. Ketersediaan peralatan diberi nilai 4 atau baik. 4. Ketersediaan teknologi diberi nilai 3 atau cukup. Ketersediaan suku cadang diberi nilai baik. 6. Kemampuan produksi produk pada skala produksi yang optimal diberi nilai 4 atau baik. 7. Kemampuan menyusun layout pabrik dan kantor yang optimal diberi nilai 5 atau sangat baik. Aspek teknis dan teknologi dalam ide bisnis ini memiliki nilai evaluasi yang relatif baik. Dalam kondisi rencana lokasi bisnis dapat dikatakan sangat baik dikarenakan memiliki lokasi yang strategis dekat dengan jalan raya. Letak geografis serta bahan baku juga dekat dengan lokasi atau tempat pabrik. Ketersediaan mesin seperti mesin jahit dan mesin pemotong kain otomatis serta peralatan pendukung juga memudahkan operasi bisnis dalam hal efisien produksi. Pengumpulan data untuk analisis aspek manajemen dan organisasi pada studi kelayakan bisnis dilakukan dengan wawancara terhadap pelaku bisnis sejenis, calon pelaku bisnis, dan pihak rekan atau sumber daya manusia yang melaksanakan tahap kegiatan. Berikut tabelnya. Nomor 1, kemampuan merencanakan penjadwalan proyek diberi nilai 4 dengan keterangan baik. 2, ketersediaan tenaga kerja untuk menjalankan bisnis diberi nilai 5 atau sangat baik. 3, kemampuan merekrut tenaga kerja sesuai dengan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi jabatan diberi nilai 4 atau baik. 4, kemampuan menyusun struktur organisasi diberi nilai 4 atau baik. Durasi penyelesaian proyek adalah 181 hari dibagi menjadi 6 bulan. Bulan pertama, perencanaan pembangunan, pengurusan perizinan, dan pembangunan gedung pabrik. Pengurusan perizinan membutuhkan waktu 2 bulan. Proses pembangunan pabrik berlangsung 3 bulan dengan fokus pada bagian produksi terlebih dahulu. Evaluasi produk praproduksi oleh bagian QC. Bulan ke-6 produksi massal, pengecekan QC, finishing produk, dan strategi promosi dan pemasaran. Penjualan produk yang lulus QC sesuai strategi pemasaran yang ditetapkan. Aspek ekonomi dan sosial. Pengumpulan data untuk analisis aspek ekonomi dan sosial pada studi kelayakan bisnis dilakukan dengan observasi terhadap lingkungan bisnis. Labelnya, kondisi lingkungan operasional dan industri diberi nilai 4 atau baik. Kondisi lingkungan bisnis dibilang cukup, diberi nilai 4 atau baik. Oke, aspek ekonomi dan sosial mendapatkan nilai skor yang baik, yaitu skor 4 dengan rata-rata setiap aspek dengan nilai 4. Hal tersebut didasari oleh adanya aktivitas ekonomi utama masyarakat Madiun, yaitu penyaluran barang atau jasa perdagangan seperti pertanian, industri kecil, dan kerajinan rumah tangga, sehingga kegiatan ekonomi dapat menjadi keuntungan usaha melalui sumber daya manusia dan supplier bahan baku dari industri kecil daerah. Kondisi lingkungan bisnis. Kondisi lingkungan terhadap persaingan antar jenis tidak terlalu ketat dikarenakan jumlah perusahaan yang memproduksi tas tidak terlalu banyak. Pemasok bahan baku cukup tersedia di lingkungan sekitar perusahaan. Kekuatan daya tawar-menawar yang lemah dikarenakan pilihan barang yang tidak terlalu sedikit. Tabelnya, kondisi persaingan antar perusahaan sejenis diberi nilai 6. Karena jumlah perusahaan yang memproduksi tas tidak terlalu banyak dibandingkan dengan permintaannya, sehingga persaingan antar industri tidak begitu ketat. 2. Kondisi calon pemasok diberi nilai 4, karena pemasok bahan baku cukup tersedia di sekitar lokasi perusahaan. Kekuatan tawar-menawar pemasok tidak begitu kuat karena penawaran
masih lebih besar dibandingkan permintaan. 3. Kondisi calon pembeli dibeli nilai 6. Kekuatan daya tawar pembeli tidak begitu kuat karena pilihan yang sedikit. Kondisi calon kreditur dibeli nilai 7, tersedia berbagai sumber pendanaan. Kondisi kepegawaian diberi nilai 6. Industri trust karena alasannya industri trust membutuhkan pegawai yang memiliki keterampilan dalam menjahit tas sehingga dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian menjahit. Namun karena di wilayah tersebut banyak tersedia tenaga terampil, maka hal ini tidak menjadi masalah. Kondisi barang substitusi. Masuknya tas impor dari Cina yang dijual dengan harga sangat murah dapat menjadi ancaman sebagai produk pengganti tas tipe backpack ini. 7. Maka diberi nilai 4. 7. Kondisi hambatan masuk diberi nilai 5. Industri tas membutuhkan keterampilan dan pengalaman dalam pengelolaan sehingga hambatan masuk relatif besar. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Mas Vincent presentasinya. Ini jurnalnya lengkap banget nih. Ya Allah, Masya Allah. Nih, aspek kelayakan bisnisnya ada 6 yang dianalisis nih ya. Judulnya analisis kelayakan bisnis pada produksi tas backpack ya. Iya, Tas Bu. backpack ya. Ini lengkap banget nih yang dianalisis ya. Ini pinter sekali nih apa ya yang membuat jurnal ini ya. Luar biasa ya. Ini teman-teman bisa dicontoh nih ya. Jurnalnya bagus sekali ya. Nah, analisisnya ini 6. Aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis, aspek MSDM, ini manajemen sumber daya manusia, dan aspek ekonomi sosial. Ini ya, cukup lengkap ya. Nah, teman-teman. Nah, dari aspek hukum, nah di sini tadi saya lihat belum lengkap ya, karena tidak ada izin mendirikan bangunan. Nah, ini teman-teman juga penting sekali ya. Jika ingin mendirikan suatu usaha dan ingin mendirikan bangunan di atasnya, nah itu harus ada izin mendirikan bangunan ya. Sertifikatnya harus jelas ya. Hak milik atau tidak ya, atau hak guna usaha ini harus dicek benar-benar ya. Kalau kita ingin membeli lahan ya, nah itu awalnya ya kita harus mengecek benar-benar sertifikatnya itu benar-benar sertifikat yang tidak ada sengketa ya, gitu ya. Ya, itu ini penting sekali ya. Nah, ini kalau bisnis ini mau dilanjutkan itu harus dilengkapi dulu perizinannya. Nah, gitu ya. Dimana di sini ya IMB-nya belum ada, belum terbit ya diurus dulu gitu ya kalau memang tetap mau menjalankan usaha ini. Nah, gitu ya. Kemudian di sini aspek pasar dan pemasaran. Nah, ini juga penting nih. Nah, kira-kira gitu konsumen itu mereka tuh menggembari tas tuh seperti apa sih? Desainnya seperti apa? Ya, di sini itu Mas Vincent dalam jurnal ini ya, bukan Mas Vincent, jurnal ini ya, yang membuat jurnal ini ya. Nah, ya caranya dengan menggunakan survei ya. Survei dengan cara memberikan kuesioner ya kepada konsumennya ataupun masyarakat ya di sekitar ya. Nah, kira-kira apa sih yang diinginkan oleh konsumen? Nah, gitu ya. Dengan melakukan analisis STP. Analisis STP itu apa sih? Gitu. Ada yang tahu STP itu apa? Segmentation, targeting, and positioning. Nah, ini ya di bawah sini ya STP ya. STP itu apa sih? Nah, ini adalah dengan cara model atau pendekatan segmentation, targeting, dan positioning. Nah, ini adalah suatu model ya yang digunakan untuk mengembangkan mengembangkan strategi pemasaran ya gitu. Jadi untuk mengetahui kira-kira apa sih yang akan dikembangkan dalam usaha tersebut dan kira-kira nanti strateginya apa sih yang digunakan gitu untuk memenangkan pasar ya agar bisa bersaing di pasaran. Kira-kira nanti target pemasarannya siapa? Konsumennya siapa? Apakah anak-anak ABG targetnya? Ataupun bahkan kita bisa masuk ke seluruh target. Anak muda, dewasa, orang tua. Nah, bagus sekali kan kalau kita bisa masuk ke semua target. Nah, gitu, target pemasaran ya.
Itu bagus sekali ya. Kemudian positioning. Nah, kira-kira nanti ya, setelah kita menjual produk tersebut, nah, kira-kira nanti ada pesaingnya enggak sih gitu? Pesaingnya banyak sih, banyak atau enggak sih? Nah, bagaimana caranya agar kita itu bisa bersaing ya dengan pesaing kita? Nah, gitu ya. Jadi kita harus membuat produk, inovasi produk. Jadi tidak sama ya dengan pesaing kita, membuat desain yang unik. Nah, gitu. Nah, setelah kita memiliki desain yang unik, ya ini perlu kita untuk mencatatkan ataupun mendaftarkan hak cipta. Nah, gitu ya, di suatu lembaga ya, hak cipta agar uh, ciptaan kita atau produk kita itu tidak ditiru oleh pesaing kita. Nah, itu penting juga ya, teman-teman, untuk melindungi hak cipta. Nah, jika nanti ada yang istilahnya meniru desain kita atau brand kita ya sama-sama karena brand kita itu bagus, kualitasnya bagus, terkenal ya, kemudian ada pesaing kita yang istilahnya mengambil nama sama dengan brand kita, nah kita bisa menuntut ya, karena kita sudah mendaftarkan hak cipta. Nah, seperti kasusnya ayam geprek, Bensu, ya kan ada yang menyerupai ya kasusnya kan teman-teman mungkin pernah dengar ya. Nah, itu kan bisa ya dia menuntut ya gitu ya karena sama ataupun menganggap bahwa menciplak ya, menciplak brandnya gitu ya. Gitu hak itu kan merupakan hak cipta ya teman-teman, jangan ya. Jadi teman-teman nanti kalau ingin memberi nama brand gitu ya ataupun produk ataupun merek, nah coba searching dulu di internet atau di Google gitu ya. Misalnya Vincent ya, brandnya memiliki suatu produk tas ataupun sepatu mau dikasih brand Vincent. Coba searching di Google gitu ya, ataupun di internet ada nggak merek uh, ataupun brand sepatu atau tas Vincent. Nah, gitu ya. Kalau sudah ada ganti, jangan pakai itu lagi. Nah, gitu nanti kita nanti dikira mencatut ataupun meniru ya, meniru brand orang lain. Nah, itu nanti kita kena masalah, nah, gitu ya. Kemudian penting juga ya teman-teman ya, kalau kita memiliki brand gitu ya ataupun ingin memilih nama gitu, pilihlah nama itu yang singkat, yang mudah diucapkan, dan kira-kira nama itu uh, dari tahun ke tahun itu tidak kadaluarsa, maksudnya keren gitu, maksudnya trennya itu nama itu tetap ya, maksudnya dari masa ke masa. Nah, itu namanya itu bisa digunakan. Nah, itu jangan sampai namanya kok seperti itu, jadul banget gitu ya. Jadi anak-anak zaman now itu sudah tidak ngefans lagi dengan nama itu, produk itu. Nah, itu jangan sampai ya, kita harus membuat nama itu yang unik ya. Yang unik, singkat gitu ya, mudah diucapkan, ya, jangan sulit ya, mudah diucapkan sehingga nanti konsumen akan terus mengingat produk kita, nama produk kita gitu ya. Nah, itu ya salah satu cara agar produk kita itu mudah dikenal oleh masyarakat. Ya, jangan terlalu ribet kalau memberi nama, gitu. Singkat saja tapi nama itu mudah diucapkan dan masyarakat itu mudah untuk mengingat ya, mengenal nama kita, nama brand kita itu tadi. Nah, itu ya. Dan jangan lupa ngecek juga ya brand tersebut sudah ada belum sebelumnya. Nah, kalau sudah ada ya nanti urusannya panjang ya, repot. Nanti kita tidak bisa mendaftarkan hak cipta ya gitu ya. Karena yang namanya sama nggak bisa gitu ya. Yang pertama daftarkan dulu yang bisa masuk. Kalau yang belakangan namanya sama ya tidak boleh. Harus ganti dengan nama yang lain. Nah, itu ya. Kemudian, nah ini adalah caranya ya, ya menganalisis dari strategi tadi ya, STP tadi ya. Ada segmentasi geografi, demografi, psikografi, dan behavioristik. Nah, ini sudah dijelaskan Mas Vincent tadi ya, bagus sekali, ini sangat lengkap ini ya, jurnalnya. Nah, kemudian dari aspek keuangan, nah ini aspek keuangan juga lengkap. Nah, di mana dijelaskan di sini ada perhitungan cash flow. Nah, cash flow-nya seperti apa, kemudian payback period, ini juga dicantumkan payback period-nya. Kemudian juga ada profitability index, nanti kita akan belajar juga cara menghitungnya. Kemudian net present value,
Kemudian ini internal rate of return. Nah, ini juga dicantumkan di sini ya. Kemudian ada average rate of return. Nah, kemudian untuk berikutnya dari aspek teknis atau operasi. Nah, di sini dia melakukan ini ya dengan studi observasi ya pada rencana lokasi bisnis. Oh, dia masuk ke sini nih. Aspek teknis atau operasi. Di sini ada lokasi bisnis, mesin, peralatan, dan teknologi yang digunakan, kemudian layout pabriknya, nah atau bangunan ini juga dicantumkan di sini. Ini sangat lengkap sekali nih, Masya Allah ya. Luar biasa loh ini yang buat ya. Nah, kemudian di sini analisis aspek teknis dan teknologi. Nah, ini dia juga membuat penilaiannya ya, gitu ya. Dari kondisi rencana lokasi bisnis, nah ini dia bikin poinnya. Poinnya berapa ini ya? Poinnya 5, ketersediaan mesin dan sebagainya, peralatan, teknologi, suku cadang, ini sangat lengkap sekali ini ya. Nah, kemudian dari aspek manajemen sumber daya manusia, nah dari jurnal ini ya kita dapat mengetahui bahwa pada saat dia melakukan studi kelayakan bisnis, ini dilakukan dengan cara wawancara ya. Jadi dengan melakukan wawancara terhadap pelaku bisnis sejenis, kemudian calon pelaku bisnis dan pihak rekan atau sumber daya manusia yang melaksanakan tahap kegiatan. Jadi ini mengambil datanya, ini dia dilakukan yang membuat jurnal ini ya, melakukannya dengan cara wawancara ya terhadap pelaku bisnis maupun calon pelaku bisnis ya. Nah, untuk berikutnya ini dijelaskan di sini bahwa durasi penyelesaian proyek adalah 181 hari dibagi menjadi 6 bulan. Nah, ini adalah jadwalnya ya. Bulan pertama perencanaan pembangunan ini untuk jadwal proyek, penyelesaian proyek, ini rencana penyelesaian proyeknya. Ini sampai didetailkan ini sama ini ya membuat jurnal nih ya. Pengurusan perizinan membutuhkan 2 bulan, proses pembangunan pabrik 3 bulan, kemudian evaluasi produksi, praproduksi oleh bagian quality control dan sebagainya. Bulan ke-6 produksi massal nih lengkap sekali nih ya sampai ke penjualannya. Nah, ini luar biasa ya merincinya ya, sangat rinci sekali. Nah, kemudian aspek ekonomi sosial. Nih, dilakukan dengan observasi terhadap lingkungan bisnis nih aspek ekonomi sosial. Jadi yang buat jurnal ini, penelitinya ini sampai dia itu mengobservasi ya terhadap lingkungan bisnis nih luar biasa ya. Lingkungan bisnisnya sampai diobservasi juga. Kondisi lingkungan operasional dan industri, kondisi lingkungan bisnis. Nah, sampai ke sana nih ya teman-teman ya. Nah, biasanya kalau aspek ekonomi dan sosial ini juga biasanya ya, ini terkait juga dengan limbah ya. Setelah produksi nanti limbahnya, nah limbahnya itu diolah dengan baik enggak mereka pemilik pabrik nanti rencananya. Nah, mereka pengolahan air limbahnya ataupun limbah-limbah industrinya ya, baik dalam bentuk cair maupun padat itu diolah seperti apa? Bagaimana ya? Diolah sendiri ataupun bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan limbah. Nah, ini biasanya juga ya dianalisis. Nah, ini terkait dengan lingkungan, dampak terhadap lingkungan dengan masyarakat sekitar nanti seperti apa ya kalau mereka merasa terganggu dengan polusi udara karena adanya limbah. Nah, ataupun air bersih jadi tercemar karena tidak ada pengelolaan limbah dengan baik. Nah, ini juga masalah ya, teman-teman ya. Nah, jadi harus benar-benar dianalisis bagaimana nanti pengelolaan limbahnya. Nah, ini ya, karena dampaknya juga besar banget ya kalau mencemari lingkungan, nanti pabriknya juga bisa ditutup ya. Nah, tidak dikelola dengan baik limbahnya ya. Biasanya pabrik-pabrik itu mereka senang ya kalau mendirikan pabrik itu dekat sungai ya. Karena dari airnya mereka lebih mudah mengambil airnya dari ke sungai dan pembuangan limbah cairnya biasanya mereka tuh buang alirannya ke sungai. Nah, kalau tidak diolah sebelum dibuang nanti kan mencemari ya, sungai tersebut ya sehingga sungainya menjadi tidak jernih lagi yang menjadi kotor. Kebanyakan seperti itu ya teman-teman. Nah, itu ya menjadi berbusa banyak sekali di daerah saya juga itu. Sungainya itu sampai berbusa karena ada pabrik ya, pabrik kerupuk ya, pabrik tahu. Nah, itu.
mereka membuang limbahnya ke sungai. Nah, itu kan kasihan juga ya masyarakat yang masih menggunakan, biasanya masih ada ya menggunakan sungai ya untuk biasanya mandi, ada ya sebagian daerah tuh masih mandi di sungai gitu, ada ya. Namun sekarang ya sudah tidak banyak, sudah modern ya. Namun itu juga sangat mengganggu ataupun membahayakan makhluk hidup yang ada di sungai tersebut ya, seperti ikan-ikan. Nah, itu kan bisa mati ya, kasihan juga. Nah, itu ya. Jadi penting sekali ini dalam pengelolaan limbah usaha. Nah, itu ya harus dikelola dengan baik ya. Bisa dengan bekerja sama dengan pihak ketiga kalau tidak memiliki peralatan ya, untuk mengelola limbah tersebut ya. Nah, ini kondisi lingkungan nih ya, seperti sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, terima kasih. Ini presentasinya bagus sekali, Mas Vincent.